Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Yang saya hormati selaku para dewan juri pada acara kali ini. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul kembali di majelis kali ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saya di sini ingin berwasiat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua, kalian semua yang hadir di majelis kali ini. Yakni hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran Surat Ali Imran ayat 102. Para hadirin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang tidak bisa kita hindari yakni kematian. Semua makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Qur'annya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Pada ayat ini dijelaskan bahwa setiap makhluk hidup pasti akan merasakan mati. Mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, kita semua pasti akan merasakan mati. Seberupaya apapun kita untuk menghindari kematian tersebut, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa menghindarinya. Seberupaya apapun kita untuk bersembunyi dari kematian tersebut, maka sesungguhnya kematian itu sendiri yang akan mendatangi kita. Para hadirin sekalian, begitu banyak contoh di dunia ini. Tapi mengapa? Mengapa kita masih meremehkan tentang kematian? Bahkan terkadang seolah-olah kita merasa akan hidup selamanya. Padahal sesungguhnya setiap detik yang kita lalui adalah detik-detik menuju kematian. Setiap langkah kita itu menuju tempat kematian kita. Hanya saja kita tidak tahu di bumi sebelah manakah kita akan berhenti melangkah. Para hadirin yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara kalian menyikapi tentang kematian itu sendiri? Menurut saya, kalian itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir tentang kapan dan di mana kalian akan merasakan kematian. Karena sesungguhnya yang harus kita khawatirkan adalah apa yang terjadi setelah kita mengalami kematian. Apakah nikmat yang akan kita dapatkan? Atau azab? Nasib kita setelah kematian ditentukan oleh apa yang kita lakukan semasa hidup kita. Jika semasa hidup kita melakukan kebaikan, walaupun hanya seberat biji zarah, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan balasannya. Begitu pula sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan balasannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa yang melakukan kebaikan seberat biji zarrah, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan seberat biji zarrah, maka sesungguhnya ia akan mendapatkan balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 76. Shadaqallahul azim. Para hadirin sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa dunia yang kita singgahi sekarang itu hanya sementara. Dan apa yang kita akan alami setelah kematian itu adalah akhirat, dan itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Maka dari itu, kita semua harus berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan amal soleh di dunia ini untuk bekal kita di akhirat. Demikian yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.